Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Adel Aldiki, NPM 2314071094 dari kelas TEP C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi yang berjudul motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak. Motor bakar 4 tak merupakan jantung dari banyak mesin, dari kendaraan hingga generator. Siklus 4 langkahnya memungkinkan pembakaran efisien dan performa yang handal. Motor bakar 4 tak adalah jenis mesin yang menggunakan 4 langkah dalam satu siklus kerja, yaitu hisap, kompresi, kerja, dan buang. Dalam setiap siklus, mesin ini mengubah energi kimia dari bahan bakar menjadi energi mekanik dengan efisiensi yang lebih baik, menghasilkan tenaga yang halus dan mengurangi emisi. Prinsip kerja motor bakar 4 tak. Langkah pertama yaitu langkah intake. Katup intake terbuka, udara dan bahan bakar masuk ke silinder. Jadi langkah pertama itu campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam ruang silinder melalui saluran masuk intake valve yang terbuka, sehingga piston bergerak ke bawah, menciptakan ruang vakum yang menarik campuran bahan bakar dan udara masuk. Langkah kedua yaitu langkah kompresi. Katup tertutup, piston naik, menaikkan tekanan dan temperatur campuran. Jadi langkah kedua itu setelah campuran bahan bakar dan udara masuk, langkah berikutnya yaitu kompresi. Piston bergerak ke atas, memampatkan campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang silinder. Ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran, mempersiapkannya untuk pembakaran. Langkah ketiga, pembakaran. Busi menyala, pembakaran terjadi, piston turun menghasilkan tenaga. Pada langkah ini, busi menyala dan campuran bahan bakar yang terkompresi di dalam ruang silinder terbakar. Pembakaran ini menghasilkan gas panas yang meningkatkan tekanan di dalam silinder. Ini mendorong piston ke bawah, menghasilkan gerakan mekanik yang akan digunakan untuk menggerakkan roda. Langkah terakhir yaitu langkah buang. Katup buang terbuka, piston naik, mengeluarkan gas buang dari silinder. Jadi setelah pembakaran, langkah terakhirnya itu yaitu ekspansi. Piston bergerak kembali ke atas, mendorong gas buang hasil pembakaran keluar melalui saluran buang. Setelah gas buang keluar, saluran masuk dan buang tertutup, dan piston bergerak kembali ke bawah untuk memulai siklus lagi. Komponen utama dalam motor bakar 4 tak, yaitu ada silinder dan piston. Silinder adalah ruang tempat pembakaran, piston bergerak di dalamnya untuk menghasilkan tenaga. Ada katup. Katup itu untuk mengatur aliran udara, bahan bakar, dan gas buang. Ada katup intake dan katup buang. Sistem pengapian. Sistem pengapiannya ada busi memicu pembakaran. Sistem pengapian menghasilkan percikan api. Selanjutnya ada crankshaft, mengubah gerakan naik dan turun piston menjadi gerakan rotasi. Ada full injektor. Injektor bahan bakar menyemprotkan campuran bahan bakar dan udara ke dalam silinder pada waktu yang tepat. Keunggulan motor bakar 4 tak, yaitu efisiensi bahan bakar. Siklus 4 tak lebih efisien dalam membakar bahan bakar
dibandingkan dengan motor bakar 2 tak. Emisi lebih rendah. Siklus 4 tak menghasilkan emisi gas buang yang lebih sedikit karena pembakaran lebih lengkap. Torsi lebih tinggi. Siklus 4 tak menghasilkan torsi yang lebih tinggi pada putaran rendah, memberikan akselerasi lebih halus. Ketahanan lebih tinggi. Siklus 4 tak memiliki komponen yang lebih kuat, membuatnya lebih tahan lama. Selanjutnya ada kemampuan menghasilkan panas yang lebih tinggi. Kemampuan mendorong yang lebih tinggi. Motor 4 tak umumnya memiliki kemampuan mendorong yang lebih tinggi dibandingkan dengan jenis 2 tak. Aplikasi motor bakar 4 tak dalam kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, truk, dan bus umumnya menggunakan motor bakar 4 tak. Ada generator listrik. Generator untuk menghasilkan listrik di rumah, industri, dan berbagai keperluan. Peralatan konstruksi, eskavator, bulldozer, dan lain-lainnya. Ada mesin pompa. Mesin pompa itu pompa air, pompa bensin, dan pompa lainnya memanfaatkan motor bakar 4 tak. Selanjutnya yaitu perawatan dan pemeliharaan motor bakar 4 tak. Itu yang jelas sih perawatan rutin seperti pergantian oli mesin harus diganti secara berkala untuk menjaga pelumas. Perubahan oli secara teratur adalah salah satu perawatan paling penting untuk motor bakar 4 tak. Pembersihan filter udara. Filter udara harus dibersihkan agar udara yang masuk bersih dan optimal. Pemeriksaan busi. Busi harus diinspeksi dan diganti jika perlu untuk memastikan pembakaran yang lebih baik. Selanjutnya ada penyesuaian katup. Katup harus disetel dengan benar untuk kinerja optimal. Ada pemeriksaan sistem bahan bakar. Pastikan untuk memeriksa sistem bahan bakar secara teratur, termasuk injektor bahan bakar dan busi. Kotoran dan penumpukan karbon dapat mengurangi efisiensi bahan bakar dan kinerja mesin. Jika ditemukan masalah, segera lakukan perbaikan pada bengkel terdekat ya kawan-kawan. Perkembangan teknologi motor bakar 4 tak. Sistem manajemen mesin itu meningkatkan kinerja, efisiensi, dan emisi. Teknologi turbocharger meningkatkan tenaga dan efisiensi dengan meningkatkan tekanan udara yang masuk. Prospek masa depan motor bakar 4 tak yaitu ada hibridisasi. Motor bakar 4 tak dikombinasikan dengan motor listrik untuk efisiensi dan emisi rendah. Sel bahan bakar. Motor bakar 4 tak bertenaga sel bahan bakar untuk emisi 0. Optimasi. Peningkatan teknologi untuk mengurangi emisi dan meningkatkan efisiensi. Ada penggunaan bahan bakar alternatif. Bahan bakar alternatif seperti biodiesel dan etanol dapat menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan untuk bahan bakar konvensional. Inovasi teknologi dapat membantu meningkatkan kinerja dan efisiensi motor bakar 4 tak. Kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan dari presentasi saya, yaitu motor bakar 4 tak tetap menjadi teknologi penting dengan berbagai perkembangan dan inovasi untuk masa depan yang lebih ramah lingkungan dan efisien. Motor bakar 4 tak juga jenis mesin pembakaran internal yang populer dan banyak digunakan dalam berbagai aplikasi.
Motor bakar 4 tak memiliki keunggulan seperti kinerja yang konsisten, kemampuan mengemudi yang baik, dan kemampuan menghasilkan panas yang tinggi. Motor bakar 4 tak juga relatif mudah dalam hal perawatan dan memiliki umur panjang. Namun, motor bakar 4 tak juga menghadapi beberapa tantangan, seperti peningkatan regulasi emisi dan persaingan yang semakin ketat. Oleh karena itu, terus mengembangkan teknologi dan inovasi menjadi penting untuk memastikan kinerja dan efisiensi motor bakar 4 tak tetap terjaga di masa depan. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Del Aldiki, NPM 2314107094 dari kelas TEP C. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak. Motor bakar 2 tak adalah jenis mesin pembakaran dalam yang memiliki siklus kerja hanya dalam 2 langkah, yaitu langkah hisap kompresi dan langkah usaha buang. Teknologi ini telah berkembang selama bertahun-tahun dan digunakan secara luas dalam berbagai aplikasi, seperti sepeda motor, perahu, dan peralatan taman. Pengenalan motor bakar 2 tak. Konstruksi sederhana. Motor 2 tak memiliki desain yang lebih sederhana dan kompak dibandingkan dengan motor 4 tak. Efisiensi bahan bakar. Motor 2 tak umumnya memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih baik daripada motor 4 tak. Daya tinggi. Desain yang ringkas dan sederhana memungkinkan motor 2 tak menghasilkan daya yang tinggi untuk ukuran mesin yang kecil. Motor bakar 2 tak yaitu jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan tulang piston untuk melakukan proses pembakaran bahan bakar dan pembakaran gas buang. Dalam motor 2 tak, langkah pembakaran dan langkah pembakaran gas buang terjadi dalam satu langkah piston. Motor 2 tak biasanya digunakan pada mesin-mesin kecil dan sederhana, seperti mesin motor, karena lebih mudah dirakit dan dioperasikan dibandingkan dengan motor 4 tak. Namun, motor 2 tak cenderung lebih bising dan kurang efisien dalam hal konsumsi bahan bakar dibandingkan dengan motor bakar 4 tak. Prinsip kerja motor bakar 2 tak. Langkah pertama itu langkah hisap kompresi. Piston bergerak ke bawah, membuka saluran masuk untuk mengambil campuran bahan bakar dan udara. Langkah usaha buang. Piston bergerak ke atas mendesak campuran yang telah terbakar keluar melalui saluran buang. Siklus berulang. Siklus ini terus berulang menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan. Jadi, bahan bakar dan udara campuran diambil dari bahan bakar dan udara campuran, kemudian dikompresi oleh piston. Setelah dikompresi, bahan bakar dan udara campuran terbakar oleh busi, menghasilkan panas dan tekanan yang meningkat. Panas dan tekanan yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar mendorong piston ke bawah, menghasilkan gerakan mekanik. Setelah piston mencapai titik terendah, gas buang dari pembakaran sebelumnya ditarik masuk ke dalam ruang bakar melalui saluran masuk. Gas buang kemudian dikeluarkan melalui saluran buang, menghasilkan gerakan mekanik lainnya. Nah, proses inilah diulang beberapa kali dalam satu putaran mesin, menghasilkan gerakan yang digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin
Motor 2 tak biasanya digunakan pada mesin-mesin kecil dan sederhana, seperti mesin motor karena lebih mudah dirakit dan dioperasikan dibandingkan dengan motor 4 tak. Komponen utama motor bakar 2 tak. Komponennya itu ada silinder, tempat terjadinya proses pembakaran dan menghasilkan tenaga. Yang kedua ada piston. Piston itu bergerak naik turun untuk mengambil dan membuang campuran bahan bakar udara. Ada karburator. Karburator itu untuk mencampur bahan bakar dan udara sebelum masuk ke silinder. Selanjutnya ada katup. Katup itu digunakan untuk mengontrol aliran bahan bakar dan udara ke dalam silinder, serta aliran gas buang keluar dari silinder. Katup terbuat dari bahan logam dan dilapisi dengan pelapis untuk mencegah korosi. Selanjutnya ada busi. Busi adalah komponen yang digunakan untuk membakar campuran bahan bakar dan udara. Busi itu sama aja untuk memercikan api di dalam piston. Ada poros engkol. Poros engkol itu menghubungkan piston dengan roda gigi yang menghubungkan gerakan piston dengan gerakan roda kendaraan. Sistem pendingin. Sistem pendingin digunakan untuk menjaga suhu motor tetap stabil dan menjaga overheating. Sistem pendingin terdiri dari radiator, pengapung, dan pompa air pendingin. Sistem pelumasan pada motor bakar 2 tak, yaitu pencampuran minyak. Pada motor 2 tak, minyak pelumas dicampur langsung ke dalam bahan bakar sebelum masuk ke silinder. Selanjutnya ada distribusi minyak. Minyak pelumas terdistribusi ke bagian-bagian yang bergerak, seperti piston, ring, dan crankshaft. Ada pelumasan otomatis. Sistem pelumasan motor 2 tak bekerja secara otomatis seiring dengan proses pembakaran. Penggunaan minyak. Jumlah minyak pelumas yang digunakan pada motor 2 tak lebih banyak dibandingkan dengan motor 4 tak. Selanjutnya ada keunggulan dan kekurangan motor bakar 2 tak. Keunggulan motor bakar 2 tak yaitu konstruksi sederhana dan biaya produksi lebih murah. Perbandingan daya terhadap bobot yang tinggi. Efisiensi bahan bakar yang baik. Sedangkan kekurangan motor bakar 2 tak yaitu emisi gas buang yang tinggi dan kurang ramah lingkungan. Konsumsi minyak pelumas yang lebih banyak, getaran dan kebisingan yang lebih tinggi. Jadi motor bakar 2 tak itu suaranya lebih bising dan tidak ramah lingkungan. Aplikasi motor bakar 2 tak. Aplikasinya itu bisa berupa sepeda motor. Itu penggunaan paling umum untuk motor 2 tak. Gergaji mesin. Gergaji mesin itu peralatan taman dan kehutanan yang sering menggunakan mesin 2 tak. Motor tempel perahu. Aplikasi populer lainnya untuk motor 2 tak adalah pendorong perahu, generator listrik. Mesin 2 tak juga digunakan untuk menggerakkan generator listrik kecil, dan masih banyak yang lainnya. Perawatan dan perbaikan motor bakar 2 tak, yaitu pemeriksaan komponen. Rutin memeriksa kondisi silinder, piston, ring, dan komponen lainnya. Kedua, penggantian minyak.
mengganti minyak itu secara berkala sesuai rekomendasi pabrikan. Yang ketiga, penyetelan karburator. Untuk menjaga penyetelan karburator, untuk memastikan campuran bahan bakar udara optimal. Perawatan bahan bakar, pastikan bahan bakar yang digunakan berkualitas baik dan sesuai dengan spesifikasi mesin. Jangan menggunakan bahan bakar yang tidak sesuai, karena menyebabkan kerusakan pada mesin. Perawatan komponen-komponen harus diperiksa secara teratur. Jika terjadi kerusakan pada motor 2 tak, sebaiknya segera perbaiki atau ganti komponen yang rusak. Jangan mencoba memperbaiki kerusakan sendiri jika tidak memiliki keahlian yang memadai, karena dapat menyebabkan kerusakan lebih lanjut terhadap mesin. Perkembangan teknologi motor bakar 2 tak, yaitu injeksi bahan bakar. Teknologi injeksi bahan bakar elektronik meningkatkan efisiensi dan mengurangi emisi. Kedua, ada pelemasan terpisah. Sistem pelemasan mengurangi konsumsi minyak dan memperbarui citra mesin 2 tak. Pengaturan elektronik. Kontrol elektronik memungkinkan optimalisasi performa dan efisiensi dalam mesin 2 tak. Prospek dan tantangan motor bakar 2 tak. Itu kebutuhan emisi rendah. Tuntutan untuk mengurangi emisi membuat pengembangan mesin 2 tak semakin penting. Peningkatan efisiensi. Inovasi teknologi dapat meningkatkan efisiensi bahan bakar dan kinerja mesin 2 tak. Aplikasi industri, yaitu penggunaan mesin 2 tak diprediksi akan terus berkembang di berbagai aplikasi industri. Dalam motor bakar 2 tak terdapat beberapa tantangan, yaitu efisiensi bahan bakar. 2. Tidak cocok untuk mesin besar. Motor 2 tak tidak cocok untuk digunakan pada mesin besar seperti mesin mobil, karena tidak dapat menghasilkan tenaga yang cukup. Tantangan selanjutnya itu ada waktu respon. Motor 2 tak memiliki waktu respon yang cepat, karena hanya memerlukan satu langkah piston untuk melakukan proses pembakaran dan pembakaran gas buang. Tidak efisien pada kecepatan tinggi. Motor 2 tak tidak efisien pada kecepatan tinggi karena hanya memiliki satu langkah piston yang menghasilkan gerakan mekanik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adel Aldiki dengan NPM 2314071094 dari kelas TEP C. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari PPT yang saya buat yang berjudul motor bakar 4 tak atau diesel, motor 4 tak solar atau diesel. Motor bakar 4 tak solar atau diesel yaitu mesin pembakaran internal. 4 langkah yang menggunakan bahan bakar solar atau diesel adalah salah satu jenis mesin yang paling umum digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari kendaraan hingga pembangkit listrik. Mesin ini memiliki karakteristik dan prinsip kerja yang unik, serta beberapa kelebihan dan kekurangannya. Jadi, motor bakar 4 tak diesel ini itu jenis mesin pembakaran internal yang menggunakan bahan bakar diesel dan mengikuti siklus 4 langkah atau 4 tak untuk menghasilkan tenaga, yaitu langkah hisap, kompresi, pembakaran, dan langkah buang. Pengenalan mesin motor bakar 4 tak solar atau diesel. Itu yang pertama, ada kompresi tinggi.
Jadi mesin 4 tak solar itu menggunakan proses kompresi tinggi untuk menyulut bahan bakar, sehingga membutuhkan konstruksi yang lebih kuat. Kemudian ada sistem injeksi. Sistem injeksi itu bahan bakar solar disuntikkan secara langsung ke ruang bakar pada waktu yang tepat untuk mencapai pembakaran yang efisien. Selanjutnya ada putaran putaran tinggi. Jadi mesin 4 tak solar itu mampu beroperasi pada putaran tinggi untuk menghasilkan tenaga yang besar. Jadi motor motor bakar 4 tak itu dirancang untuk memberikan kinerja yang baik, kecepatan responsif, dan umur panjang. Mesin ini umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi, termasuk kendaraan bermotor dan mesin kecil lainnya. Prinsip kerja mesin 4 tak solar, yaitu yang pertama ada hisap. Langkah hisap itu piston bergerak turun, katup hisap terbuka, dan campuran udara bahan bakar masuk ke ruang bakar. Kedua ada kompresi, piston bergerak naik, semua katup tertutup, dan campuran udara bahan bakar dikompresikan. Selanjutnya ada ekspansi, bahan bakar disemprotkan dan terbakar. Jadi langkahnya itu ada 4. Langkah pertama ada hisap. Nah, pada langkah pertama ini campuran udara dan bahan bakar bensin diserap ke dalam ruang bakar melalui saluran hisap. Katup hisap terbuka dan piston bergerak ke bawah, menciptakan ruang vakum yang menarik campuran udara dan bahan bakar ke dalam ruang bakar. Yang kedua ada langkah kompresi, itu setelah campuran udara dan bahan bakar diserap, katup hisap ditutup, dan piston bergerak ke atas mengkompresi campuran udara dan bahan bakar. Ini meningkatkan tekanan dan suhu campuran, mempersiapkannya untuk pembakaran. Yang selanjutnya ada langkah pembakaran. Pada langkah ini piston berada pada posisi tertinggi dan katup buang exhaust terbuka. Campuran udara dan bahan bakar yang telah dikompresi akan dibakar oleh busur api dari busi yang menyebabkan ledakan kecil. Selanjutnya ada langkah buang. Setelah ledakan, gas buang panas dikeluarkan dari ruang bakar melalui saluran buang. Katup buang ditutup dan piston bergerak kembali ke posisi awal, menyelesaikan siklus 4 langkah. Kelebihan dan kekurangan mesin 4 tak solar. Kelebihannya yaitu efisiensi bahan bakar yang tinggi. Yang kedua ada torsi dan tenaga yang kuat. Dan ada umur mesin yang panjang. Umur mesin yang panjang itu maksudnya mesin 4 tak solar itu umumnya memiliki umur yang panjang dan dapat diandalkan dengan perawatan yang tepat. Mesin ini dapat bertahan selama bertahun-tahun dan memerlukan perawatan yang relatif sedikit. Selanjutnya ada kemudahan penggunaan. Motor bakar 4 tak solar umumnya lebih mudah dioperasikan dan dipelihara dibandingkan dengan mesin diesel. Bahan bakar bensin lebih mudah diakses dan lebih bersih dibandingkan dengan bahan bakar diesel. Selanjutnya ada kekurangan mesin 4 tak solar, yaitu emisi gas buang yang lebih tinggi, suara dan getaran yang lebih besar, kompleksitas dan biaya pemeliharaan yang lebih tinggi. Selanjutnya ada jenis-jenis bahan bakar yang digunakan, yaitu solar biasa, bahan bakar diesel standar yang paling umum digunakan. Ada solar biodiesel, bahan bakar diesel yang diproduksi dari minyak nabati atau lemak hewan. Solar sintesis, bahan bakar diesel yang diproduksi secara sintesis dari gas alam atau batu bara. Perbandingan penggunaan solar dan bensin. Nah, di sini kita bisa lihat perbandingannya, yaitu dari
rasio kompresi. Solar itu tinggi kompresinya, rasionya dari 14 sampai 25, sedangkan bensin itu dia lebih rendah, hanya 8 sampai 11. Kemudian perbandingan penggunaannya itu dari efisiensi termal. Nah, di solar ini efisiensi termalnya tinggi, 35% sampai 45%. Sedangkan bensin dia rendah, dari 25% sampai 35%. Terus perbandingan selanjutnya dari emisi gas buang. Emisi gas buang solar itu lebih tinggi, sedangkan emisi gas buang bensin dia lebih rendah. Efisiensi dan emisi mesin 4 tak berbahan bakar solar. 1. Efisiensi tinggi. Mesin diesel 4 tak memiliki efisiensi pembakaran yang tinggi, menghasilkan tenaga yang jauh lebih besar dari bahan bakar. Yang kedua, emisi lebih tinggi. Namun, mesin ini juga menghasilkan emisi gas buang lebih tinggi, terutama partikulat dan nitrogen oksida. Yang ketiga, teknologi produksi. Teknologi terbaru seperti sistem injeksi dan katalik telah membantu mengurangi emisi mesin diesel. Emisi mesin diesel. Teknologi terkini pada mesin 4 tak solar, yaitu ada sistem injeksi common rail, yaitu sistem injeksi common rail itu menghasilkan penyemprotan bahan bakar yang lebih presisi dan efisien. Kedua ada turbocharger, untuk meningkatkan daya dan efisiensi mesin dengan memberi suplai udara yang lebih banyak. Konverter katalitik, yaitu untuk mengurangi emisi gas buang berbahaya seperti nitrogen oksida. Prospek pengembangan mesin 4 tak solar di masa depan, yaitu bahan bakar terbarukan. Pengembangan biodiesel dan bahan bakar nabati lainnya untuk mengurangi jejak karbon. Yang kedua ada efisiensi lebih tinggi. Peningkatan rasio kompresi dan sistem pembakaran untuk meningkatkan efisiensi mesin. Yang ketiga, emisi lebih rendah. Inovasi teknologi pasca pemrosesan untuk meminimalkan emisi polutan. Ada juga pengembangan mesin turbocharged dan supercharged. Pengembangan mesin ini yang menggabungkan teknologi mesin 4 tak solar akan terus dilakukan untuk meningkatkan daya dan kinerja mesin. Oke, setelah terakhir yaitu ada kesimpulan dan peluang implementasi di Indonesia untuk motor bakar 4 tak solar. Itu kesimpulannya, mesin diesel 4 tak merupakan teknologi yang teruji dan dapat diandalkan. Namun, perlu perbaikan untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, peluangnya di Indonesia, mesin ini dapat dimanfaatkan secara luas di Indonesia, terutama untuk pembangkit listrik, otomotif, dan aplikasi industri lainnya. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi peluang implementasi motor bakar 4 tak solar di Indonesia. Bisa juga dari kebijakan pemerintah dalam hal regulasi dan standar emisi akan mempengaruhi peluang implementasi motor bakar 4 tak solar di Indonesia. Kedua juga ada bisa permintaan pasar. Permintaan pasar akan mempengaruhi peluang implementasi motor bakar 4 tak solar di Indonesia. Jika konsumen menunjukkan minat yang tinggi, maka peluang implementasi akan meningkat. Selanjutnya ada ketersediaan bahan bakar. Ketersediaan bahan bakar akan mempengaruhi peluang implementasi motor bakar 4 tak. Jika bahan bakar bensin tersedia dengan mudah dan harganya terjangkau, maka peluang implementasi
mesin patak solar akan meningkat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hasil presentasi saya kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adel Aldiki dengan NPM 2314107194 dari kelas TEP C. Di sini saya ingin mempresentasikan sedikit tentang tugas saya yang berjudul Sistem Penyaluran Bahan Bakar Bensin dan Diesel. Sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel. Sistem penyaluran bahan bakar adalah komponen vital pada kendaraan dengan mesin pembakaran dalam. Sistem ini bertanggung jawab untuk mengalirkan bensin dari tangki ke mesin, memastikan suplai bahan bakar yang stabil dan efisien. Nah, sistem penyaluran bahan bakar bensin dan diesel adalah komponen penting dalam kendaraan yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke mesin. Berikut penjelasannya mengenai kedua sistem, yaitu pada sistem penyaluran bahan bakar bensin, bahan bakar bersimpan dalam tangki bensin yang terletak di bagian depan kendaraan. Dari tangki bensin mengalir melalui selang bahan bakar menuju ke karburator atau injektor bahan bakar. Sedangkan sistem penyaluran bahan bakar diesel disimpan dalam tangki diesel yang terletak di bagian belakang kendaraan. Dari tangki diesel, bahan bakar diesel mengalir melalui selang bahan bakar menuju ke pompa injeksi bahan bakar. Definisi dan komponen sistem penyaluran bahan bakar. Itu ada tangki bahan bakar. Tangki bahan bakar itu untuk tempat penyimpanan utama bahan bakar di kendaraan. Selanjutnya ada pompa bahan bakar. Pompa bahan bakar itu untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki ke sistem injeksi atau karburator. Ada saluran bahan bakar, pipa atau selang yang menghubungkan komponen bahan bakar. Selanjutnya ada karburator. Karburator adalah komponen yang berfungsi untuk mengukur dan menyemprotkan bahan bakar bensin ke dalam ruang pembakaran mesin. Selanjutnya ada injektor bahan bakar. Injektor bahan bakar adalah komponen yang menggantikan karburator pada mesin modern. Kemudian ada pam bahan bakar. Pam bahan bakar adalah komponen yang memompa bahan bakar bensin dari tangki ke selang bahan bakar. Selanjutnya yang terakhir ada filter bahan bakar. Filter bahan bakar adalah komponen yang berfungsi untuk menyaring bahan bakar bensin agar tidak terdapat kontaminasi yang dapat merusak sistem penyaluran bahan bakar. Perbedaan sistem penyaluran bensin dan diesel. Nah, perbedaannya bisa kita lihat dari bensin. Bensin itu sistem penyaluran bahan bakar bensin menggunakan pompa elektrik dan karburator atau sistem injeksi bahan bakar. Nah, sedangkan diesel, sistem penyaluran bahan bakar diesel menggunakan pompa mekanis dan injektor untuk menyuplai solar ke mesin. Selanjutnya ada tekanan. Nah, tekanannya sistem diesel beroperasi pada tekanan yang lebih tinggi untuk menghasilkan pengabutan yang lebih halus. Selanjutnya ada tangki bahan bakar, fungsi dan jenis-jenis. Nah, fungsinya yaitu tempat penyimpanan utama bahan bakar, menjaga stok yang cukup untuk perjalanan. Jenis tangkinya, tangki bahan bakar dapat berupa plastik, logam, atau komposit untuk memenuhi berbagai kebutuhan kendaraan. Sedangkan lokasi tangki itu umumnya diletakkan di bagian belakang
kendaraan untuk distribusi yang lebih baik. Terus ada keamanan. Nah, keamanan desain tangki yang aman dan tahan benturan sangat penting untuk mencegah kebocoran dan resiko kebakaran. Pompa bahan bakar, jenis, cara kerja, dan perawatannya. Itu pompa elektrik dipasang di dalam atau di luar tangki, didorong oleh motor listrik. Pompa mekanis digerakkan oleh poros engkol, cocok untuk sistem bahan bakar diesel. Perawatannya itu pemeriksaan filter, sambungan, dan penggantian pompa jika rusak. Nah, berikut ini adalah penjelasan mengenai cara kerja dan perawatan pompa bahan bakar. 1. Penerimaan bahan bakar. Pompa bahan bakar menerima bahan bakar dari tangki melalui saluran penerimaan. Yang kedua, pemompaan bahan bakar. Pompa bahan bakar akan memompa bahan bakar dari ruang pompa ke dalam selang bahan bakar. Yang ketiga ada pengaliran bahan bakar. Bahan bakar yang telah dipompa akan mengalir melalui selang bahan bakar menuju ke karburator atau injektor bahan bakar. Nah, perawatannya bisa dari pembersihan, pemeriksaan kondisi, pemeliharaan motor pompa. Nah, jadi dengan melakukan perawatan yang tepat, pompa bahan bakar dapat berfungsi dengan baik dan mencegah kerusakan yang dapat mengganggu kinerja sistem penyaluran bahan bakar. Nah, selanjutnya di sini ada saluran bahan bakar, karakteristik dan material. Nah, karakteristik dan material. Yang pertama ada diameter. Diameter adalah saluran harus memiliki diameter yang sesuai untuk memastikan aliran bahan bakar yang optimal. Dua ada bahan itu berupa logam atau plastik fleksibel untuk menahan tekanan dan mencegah kebocoran. Yang ketiga ada pemasangan. Saluran harus dipasang dengan benar untuk menghindari gesekan atau kerusakan pada pada saluran bahan bakar. Filter bahan bakar, fungsi dan jenis-jenisnya. Fungsinya yaitu menyaring kotoran dan partikel agar tidak masuk ke komponen sistem bahan bakar. Yang kedua yaitu jenis filter. Nah, ada filter saringan dan filter cartridge yang dapat diganti secara berkala. Terus ada lokasinya. Filter itu umumnya ditempatkan di antara tangki dan pompa atau pompa dan injektor. Injektor dan karburator. Prinsip kerja dan perbedaannya. Nah, injektor itu untuk menyemprotkan bahan bakar secara langsung ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Sedangkan karburator itu untuk mencampur bahan bakar dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, dari sini sudah kelihatan perbedaannya, yaitu perbedaannya injektor itu lebih efisien dan mudah diatur, sedangkan karburator lebih sederhana dan tahan lama. Di sisi lain perbedaannya dari prinsip kerjanya, yaitu karburator berfungsi untuk mengukur dan menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran mesin. Sedangkan injektor bahan bakar itu berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke dalam ruang pembakaran mesin dengan tekanan tinggi. Bisa dilihat juga dari kecepatan responnya. Nah, kecepatan respon karburator memiliki respon yang lebih lambat dalam menyesuaikan jumlah bahan bakar karena ketergantungan pada tekanan udara. Sedangkan kecepatan respon pada injektor memiliki respon yang lebih cepat dalam menyesuaikan jumlah bahan bakar berdasarkan sinyal dari ECU. Perawatan dan pemeliharaan sistem penyaluran bahan bakar. Itu komponen
tangki bahan bakar. Nah, tindakan perawatannya itu yaitu periksa kebocoran dan karat secara berkala. Pompa bahan bakar itu perawatannya ganti jika terjadi penurunan tekanan atau aliran. Selanjutnya ada saluran bahan bakar. Perawatannya itu periksa keausan dan keretakan, ganti jika diperlukan. Terus komponen yang terakhir itu filter bahan bakar. Nah, tindakan perawatannya yaitu ganti sesuai interval pemeliharaan yang direkomendasikan. Inovasi dan pengembangan sistem penyaluran bahan bakar pada masa depan. Itu teknologi injeksi lanjutan. Pengembangan injeksi bahan bakar elektronik dengan kontrol yang lebih presisi untuk meningkatkan efisiensi. Bahan bakar alternatif, penggunaan bahan bakar terbarukan seperti biofuel, hidrogen, atau listrik untuk mengurangi emisi. Yang terakhir ada sistem penyaluran terintegrasi. Integrasi sensor dan kontrol elektronik untuk memonitor dan mengoptimalkan sistem penyaluran bahan bakar. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dalam presentasi kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf dan mohon ampun sedalam-dalamnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adel Aldiki, NPM 2314071094, kelas TEP C. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hasil PPT saya yang berjudul Sistem Kelistrikan dan Pendinginan pada Motor Bakar. Sistem kelistrikan dan pendinginan pada motor bakar. Sistem kelistrikan dan pendinginan merupakan dua komponen penting dalam sebuah motor bakar. Sistem kelistrikan bertanggung jawab atas penyalaan mesin dan pengisian daya. Sementara sistem pendinginan menjaga agar mesin beroperasi pada suhu yang optimal. Jadi sistem kelistrikan itu juga mempunyai fungsi, yaitu sebagai untuk pengapian, menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Kedua, fungsinya untuk pengisian daya, mengisi aki. Selanjutnya untuk starter, menghidupkan mesin dengan memutar crankshaft. Sedangkan sistem pendingin itu fungsinya itu untuk mengatur suhu mesin, mendistribusikan panas, dan meningkatkan efisiensi dengan menjaga suhu optimal. Sistem pendinginan membantu mesin beroperasi dengan efisien dan mencegah kerusakan. Pengenalan sistem kelistrikan pada motor bakar. Baterai menyimpan dan menyediakan daya listrik untuk menghidupkan mesin. Sama aja seperti pengisian daya untuk menyediakan listrik untuk komponen lain seperti lampu dan sistem elektronik lainnya. Kedua ada busi. Busi itu untuk menghasilkan percikan api untuk memicu pembakaran bahan bakar. Yang ketiga ada alternator, mengkonversi energi mekanis menjadi energi listrik untuk mengisi baterai. Komponen-komponen utama dalam sistem kelistrikan. Sumber listrik meliputi baterai. Baterai itu seperti pengisian daya. Yang kedua ada alternator. Itu untuk menghasilkan listrik saat mesin berjalan untuk mengisi aki dan menyediakan daya untuk sistem kelistrikan. Dan ada regulator untuk menyediakan dan mengatur tegangan listrik. Kedua ada sistem pengapian. Sistem pengapian ini
terdiri dari busi. Busi itu menghasilkan percikan api untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Selanjutnya ada koil. Koil pengapian ini untuk meningkatkan tegangan dari aki untuk menghasilkan percikan di busi. Dan modul pengapian untuk menghasilkan percikan api yang tepat pada saat yang tepat. Sistem penerangan. Nah, sistem penerangan ini mencakup lampu-lampu depan, belakang, lampu sen, dan instrumen untuk menjamin visibilitas dan keamanan pada saat berkendara. Selanjutnya ada fungsi dan kerja sistem dalam pengapian. Yang pertama, pembangkitan. Sistem pengapian menggunakan arus listrik untuk menghasilkan percikan api di busi. Yang kedua, pengaturan waktu. Modul pengapian mengatur waktu penyalaan busi agar tepat dengan posisi piston. Nah, jadi pengaturan waktu itu sistem pengapian modern itu sering dilengkapi dengan sensor dan modul pengontrol untuk mengatur waktu percikan api secara otomatis berdasarkan kondisi mesin seperti kecepatan dan beban. Yang ketiga, ada pembakaran. Pembakaran ini percikan api di busi memicu pembakaran campuran bahan bakar dan udara di dalam silinder. Nah, jadi siklus pembakaran ini itu proses pembakaran yang dihasilkan dari percikan api, menyebabkan peningkatan tekanan dalam ruang bakar yang mendorong piston ke bawah, menghasilkan tenaga yang digunakan untuk menggerakkan mesin. Sistem pengapian dan penyimpanan energi. Alternator yaitu mengubah energi mekanis menjadi energi listrik untuk mengisi baterai saat mesin hidup. Ada baterai. Baterai ini untuk menyimpan energi listrik untuk digunakan saat mesin dihidupkan dan saat kendaraan berhenti. Selanjutnya ada regulator. Regulator itu untuk mengatur tegangan agar tidak terlalu tinggi atau rendah untuk menjaga kondisi baterai tetap optimal. Sistem starter dan pengisian daya. Fungsi si starter ini itu untuk menghidupkan mesin dengan memutar crankshaft agar proses pembakaran dapat dimulai. Selanjutnya ada kunci kontak. Nah, sistem starter ini pertama ada kunci kontak memulai aliran listrik ke sistem starter saat mesin dihidupkan. Kedua, starter itu mengubah energi listrik menjadi energi mekanis untuk memutar dan menghidupkan mesin. Ketiga, ada alternator itu mengisi ulang baterai saat mesin hidup untuk menjaga daya listrik tetap terjaga. Pengenalan sistem pendinginan pada motor bakar. Yang pertama, mencegah panas berlebih. Sistem pendinginan menjaga suhu mesin berada pada level optimal untuk kinerja terbaik. Jadi, tidak terlalu panas ataupun tidak terlalu dingin. Yang kedua, distribusi panas. Mengalirkan panas dari komponen-komponen kritis seperti blok silinder dan kepala silinder. Yang ketiga, efisiensi pembakaran. Suhu kerja yang stabil membantu proses pembakaran bahan bakar berlangsung optimal. Komponen-komponen utama sistem pendinginan. Yang pertama ada radiator. Radiator itu untuk menyerap dan membuang panas dari cairan pendingin yang beredar dalam sistem. Yang kedua ada pompa air, mendistribusikan cairan pendingin ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan.
Selanjutnya ada kipas pendingin. Menarik udara dari luar untuk membantu proses pendinginan di radiator. Ada juga cairan pendingin. Jadi cairan pendingin itu campuran air dan antifreeze yang mengalir melalui sistem untuk menyerap dan mengalirkan panas dari mesin. Dan sebenarnya masih banyak yang lainnya, seperti termostat, mengatur aliran cairan pendingin berdasarkan suhu mesin. Ketika suhu mesin mencapai tingkat tertentu, termostat membuka untuk memungkinkan cairan mengalir ke radiator. Selanjutnya ada prinsip kerja sistem pendinginan. Yang pertama, sirkulasi cairan. Pompa air memompa cairan pendingin untuk menyerap panas dari blok silinder dan kepala silinder. Yang kedua, pembuangan panas. Cairan pendinginan yang telah menyerap panas disirkulasikan ke radiator untuk dibuang ke udara luar. Selanjutnya, pengaturan suhu. Pengaturan suhu ini ada termostat mengatur aliran cairan pendingin untuk menjaga suhu mesin pada level optimal. Perawatan dan pemeriksaan sistem kelistrikan dan pendinginan. Perawatannya itu pemeriksaan berkala, melakukan inspeksi rutin pada komponen-komponen kritis seperti baterai, busi, dan selang radiator. Penggantian komponen, mengganti parts yang sudah aus atau rusak untuk menjaga performa sistem tetap optimal. Pembersihan dan pengecekan, memastikan sistem berjalan dengan baik melalui pembersihan dan pengujian fungsi komponen. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Del Aldiki, NPM 2314071094 dari kelas TEP C. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari tugas PPT yang berjudul Sistem Transmisi dan Pelumasan pada Motor Bakar. Sistem transmisi dan pelumasan pada motor bakar. Sistem transmisi dan pelumasan adalah komponen vital pada motor bakar modern. Sistem ini bertanggung jawab untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda, serta memastikan pelumasan yang optimal untuk komponen-komponen bergerak. Jadi itu menurut saya sistem transmisi itu adalah mekanisme yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak. Sistem ini mengatur perbandingan antara mesin dan roda. Sedangkan sistem pelumasan itu bertujuan untuk mendistribusikan minyak pelumas ke bagian-bagian mesin yang bergerak. Fungsi utamanya adalah mengurangi gesekan antara komponen, mencegah keausan, serta membantu mendinginkan mesin. Pentingnya sistem transmisi dan pelumasan. Sistem transmisi yaitu mentransfer tenaga dari mesin ke roda dengan efisien, sehingga kendaraan dapat bergerak dengan kecepatan dan akselerasi yang diinginkan. Jadi sistem transmisi untuk mengatur perbandingan antara putaran mesin dan roda, sehingga kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan dan bervariasi sesuai kebutuhan. Dengan sistem transmisi ini, mesin dapat bekerja pada rentang kecepatan dan torsi yang tepat untuk berbagai kondisi jalan dan beban. Selanjutnya, sistem pelumasan.
Sistem pelumasan itu untuk menjaga komponen bergerak agar tetap berfungsi dengan baik, mencegah keausan, dan memperpanjang umur mesin. Jadi kedua sistem ini sangat penting untuk menjaga kinerja dan daya tahan mesin pada motor bakar. Komponen-komponen utama sistem transmisi. Yang pertama itu ada kopling. Kopling itu memutus dan menghubungkan aliran tenaga dari mesin ke transmisi. Nah, biasanya terdiri dari cakram kopling, pelat tekan, dan bantalan pelepas. Selanjutnya ada gearbox. Gearbox mengubah torsi dan kecepatan sesuai kebutuhan dengan berbagai tingkat perbandingan gigi. Jadi gearbox itu serangkaian roda gigi yang mengatur perbandingan putaran mesin dan roda kendaraan. Setiap gigi memiliki rasio yang berbeda untuk menghasilkan kecepatan dan torsi yang sesuai. Selanjutnya ada diferensial, memungkinkan roda berputar dengan kecepatan yang berbeda saat belok, mencegah selip. Diferensial ini komponen yang membagi dan menyesuaikan tenaga ke roda penggerak, terutama saat berkendara berbelok. Selanjutnya ada poros penggerak, meneruskan tenaga dari transmisi ke roda penggerak. Ada tuas transmisi, itu alat yang digunakan pengendara untuk memilih gigi transmisi pada sistem transmisi manual. Mungkin itu saja komponen-komponen dari sistem transmisi. Selanjutnya ada prinsip kerja transmisi manual dan otomatis. Yang pertama, transmisi manual. Transmisi manual, pengemudi mengoperasikan kopling dan tuas perseling secara langsung untuk memilih rasio gigi yang sesuai. Yang kedua ada transmisi otomatis. Nah, transmisi otomatis ini perpindahan gigi dilakukan secara otomatis oleh unit elektronik berdasarkan kecepatan dan beban kendaraan. Jadi transmisi otomatis ini ya bersifatnya otomatis oleh unit elektronik. Yang selanjutnya ada transmisi CVT. Nah, transmisi CVT ini menggunakan ban V-belt dan puli yang dapat bervariasi, sehingga rasio transmisi dapat disesuaikan secara kontinu. Sistem pelumasan, fungsi dan komponen-komponennya. Nah, fungsi pelumasan itu yang pertama ada mengurangi gesekan dan kausan. Nah, kenapa sih bisa mengurangi gesekan dan kausan? Nah, karena pelumasan itu menciptakan lapisan film di antara komponen logam yang bergerak, sehingga mengurangi gesekan dan kausan pada komponen. Selanjutnya ada fungsi mencegah overheating. Nah, mencegah overheat ini biasanya dia mendinginkan mesin. Nah, pelumas membantu menyerap dan membuang panas dari bagian-bagian mesin yang bergerak, nah, sehingga mencegah overheat. Membersihkan dan melindungi komponen. Membersihkan dan melindungi komponen ini karena pelumas mengangkut kotoran, debu, dan sisa pembakaran dari bagian mesin sehingga tidak menumpuk dan merusak komponen. Selanjutnya ada komponen sistem pelumasan. Itu ada oli pelumas, pompa oli, filter oli, dan saluran pelumasan yang membawa oli ke seluruh mesin. Nah, selanjutnya ada jenis pelumasan. Jenis pelumasan ini ada basah dan kering dengan masing-masing kelebihan
dan kekurangannya. Jenis-jenis minyak pelumas dan karakteristiknya. Ada viskositas. Viskositas mengukur kekentalan oli, mempengaruhi kemampuan pelumasan. Yang kedua ada jenis indeks viskositas, mengukur perubahan viskositas oli terhadap suhu. Selanjutnya ada jenis minyak pelumas aditif, bahan tambahan untuk meningkatkan sifat-sifat oli. Selanjutnya ada masa pakai, menentukan interval penggantian oli yang optimal. Teknik perawatan dan perbaikan sistem transmisi. Yang pertama, yang pasti pemeriksaan. Pemeriksaan itu kita periksa kebocoran, keausan komponen, dan level cairan transmisi. Bisa juga kita cek GG transmisi, misalkan cek kondisi kopling. Yang kedua, penggantian cairan. Ganti cairan transmisi sesuai interval perawatan untuk menjaga performa. Yang ketiga, perbaikan. Perbaikan itu perbaiki atau ganti komponennya yang rusak, seperti kopling, bearing, atau gigi transmisi. Nah, sedangkan teknik perawatan dan pemeriksaan sistem pelumasan. Sama saja ada pemeriksaan rutin, cek level oli, kondisi oli, dan kebocoran kalau ada. Kedua, penggantian oli. Ganti oli sesuai interval untuk menjaga kualitas pelumasan. Tiga, ada pembersihan filter. Bersihkan atau ganti filter oli secara berkala. Perbaikan kebocoran. Atasi segera jika terjadi kebocoran untuk mencegah kerusakan mesin. Jadi jangan sampai ada kebocoran di oli, harus segera diperbaiki. Diagnosa masalah pada sistem transmisi dan pelumasan. Masalah pada transmisi, kesulitan memindahkan gigi, bunyi berderak atau bergemeletuk, kebocoran cairan transmisi. Selanjutnya ada masalah pada pelumasan, bunyi berkerit atau berderit, peningkatan suhu mesin, penurunan tekanan oli. Nah, langkah diagnostiknya yaitu periksa komponen, ukur tekanan, dan lakukan tes jalan untuk mengidentifikasi akar masalah yang sedang terjadi. Jadi kesimpulan yang saya dapat dari hasil PPT yang saya buat yaitu sistem transmisi dan pelumasan adalah komponen kunci pada motor bakar yang harus dijaga dengan baik melalui perawatan rutin dan perbaikan tepat waktu. Dengan pemahaman yang baik tentang prinsip kerja, komponen, dan teknik perawatannya, kendaraan dapat beroperasi dengan optimal dan awet. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.